잠깐만. 파이팅! 파이팅! Di sebuah sekolah, terlihat seorang siswa yang bernama Yoon Gamin. Wajahnya terlihat culun, berkacamata, dan sekilas tampak seperti kutu buku. Biasanya orang seperti ini memiliki IQ yang sangat cerdas. Namun kali ini berbeda dengan ceritanya. Pada kenyataannya, Yoon Gamin adalah murid paling oon di kelasnya. Bahkan hal ini sudah melekat sejak SD, SMP dan sampai sekarang di STM. Dia selalu juara terakhir minimal nomor 2 dari bawah. Ibunya sudah berusaha mati-matian mulai dari mencarikan guru les, membelikan buku panduan belajar, bahkan mungkin sudah mencoba berbagai doa dan mantra. Namun tetap saja, Gamin ini memang gak ketulungan oonnya. Saking polosnya, waktu guru marah-marah di kelas, dia malah rajin mencatat kata-kata kasar gurunya itu dan mengira, jika hal ini adalah bagian dari pelajaran. Namun, di balik semua itu, Gamin memiliki tekad yang kuat untuk bisa kuliah di universitas terbaik. Suatu hari, ia mendengar sebuah kabar dari teman-temannya tentang sebuah sekolah STM bernama SMK Teknik Yusong. Konon, siapapun yang bersekolah di sana dijamin bisa masuk ke universitas mana saja, bahkan jika mereka tidak terlalu pintar. Tanpa pikir panjang, Gamin pun mendaftar. Namun, ia tak tahu jika di SMK Yusong adalah sekolah yang dipenuhi oleh siswa-siswa yang dikenal suka menguji adrenalin. Lebih mengejutkan lagi, pihak sekolah seolah membiarkan hal itu terjadi. Para murid bisa melakukan apa saja dengan bebas tanpa ada yang menegur. Namun Gamin tetap fokus pada tujuannya. Ia bahkan mencoba mencari teman belajar, meskipun itu tidak mudah. Suatu hari, terjadi perkelahian di sekolah. Ternyata, di SMK Yusong, setiap siswa dengan peringkat terbawah harus bertarung untuk menentukan peringkat mereka. Tak lama setelah itu, datang seorang guru baru yang akan menggantikan guru lama. Dan siapa sangka, guru tersebut adalah Lee Han Kyung, yang dulu merupakan guru les Gamin saat ia masih SMP. Gamin sangat kaget dan berusaha membujuk guru Lee agar berhenti mengajar di sekolah. Karena hal ini sangat berbahaya bagi guru Lee sendiri. Namun guru Lee tetap bersikeras untuk mengajar di sana apapun yang terjadi. Gamin pun kembali mencari partner belajar dan mulai mendekati seorang siswa bernama Kim Se-hyun. Ia merasa jika Se-hyun adalah siswa yang pintar. Karena Gamin terus mengikutinya kemana-mana, di kelas, perpustakaan, bahkan kantin, Se-hyun pun menjadi risih. Karena tidak tahan, akhirnya Se-hyun setuju untuk mengajari Gamin soal matematika. Setelah beberapa saat, ia malah semakin pusing karena ternyata, Gamin ini sulit memahami pelajaran. Bahkan ketika Gamin mengajaknya membuat kelompok belajar, Se-hyun menolak ajakannya itu. Ternyata, alasan Se-hyun menolak adalah karena aturan di sekolah itu berbeda. Peringkat di sekolah tidak ditentukan oleh nilai akademik, melainkan oleh kemampuan bertarung. Dan yang menduduki peringkat pertama adalah Pi Han-wol, anak seorang gangster yang paling ditakuti di sekolah. Bahkan, wakil kepala sekolah pun tak berani menentangnya. Suatu hari, Se-hyun mengalami masalah. Ia dihajar oleh kelompok Lee Hyun-woo karena tidak sengaja menyinggungnya di toilet. Se-hyun yang tidak bisa bertarung, hanya bisa pasrah menerima pukulan demi pukulan. Namun, teriakan Se-hyun terdengar oleh guru Lee yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Saat guru Lee hendak menolong, tiba-tiba Gamin datang dan meminta guru Lee untuk segera pergi. Dengan penuh keberanian, Gamin menolong Se-hyun dengan cara yang sangat heroik. Namun Se-hyun malah semakin takut, karena khawatir masalahnya akan semakin besar. Lantas ia pun segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, Hyo-woo berhasil menemukan Se-hyun dan memaksanya untuk memberitahu siapa yang telah menolongnya. Demi melindungi Se-hyun, Gamin pun menunjukkan keahliannya bertarung dan dengan mudah mengalahkan Hyun-woo. Ternyata, selama ini Gamin tak selemah yang kita kira. Ia telah berlatih keras setiap hari, bahkan guru karatenya pernah menyarankan agar ia menjadi atlet. Namun Gamin menolak dan tetap memilih untuk bersekolah. Di tempat lain, guru Lee mulai gerah melihat para siswa berbuat sesukanya.
Karena tidak bisa mendapatkan dukungan dari wakil kepala sekolah, ia berinisiatif menyembunyikan tong asbak di sekolah. Saat ia sedang sibuk, seorang siswa bernama Gonyup datang membantunya. Di kelas, Gamin menemukan sebuah catatan soal matematika di lacinya. Rupanya, Sehyun diam-diam memberikan buku itu agar Gamin bisa belajar. Namun, tiba-tiba Hyunwoo datang dengan penuh emosi dan mencari Gamin. Saat itu, SMK Yusong kedatangan inspektur yang akan melakukan pemeriksaan. Wakil kepala sekolah pun ketakutan karena khawatir ketahuan bahwa sekolahnya penuh dengan murid bermasalah. Di saat yang sama, pertarungan antara Gamin dan Hyunwoo pun terjadi. Awalnya, Gamin hanya ingin mengambil kembali buku catatan milik Sehyun. Namun, karena Hyunwoo malah membakarnya, Gamin pun marah dan mulai bertarung dengan serius. Semua orang terkejut melihat bahwa Gamin, yang selama ini dianggap culun, justru dengan mudah mengalahkan Hyunwoo. Akibat perkelahian itu, Gamin pun dipanggil ke kantor dan hampir dikeluarkan. Beruntung, Guru Lee membelanya. Ia mengatakan yang sebenarnya kepada inspektur bahwa sekolah inilah yang bermasalah. Inspektur pun percaya, karena ternyata Guru Lee adalah lulusan terbaik dalam ujian sertifikasi guru tahun lalu. Agar Gamin tidak dikeluarkan, Guru Lee mengusulkan pembentukan kelompok belajar yaitu study group. Inspektur pun menyetujuinya, tetapi mereka hanya diberi waktu 2 minggu untuk mengumpulkan 5 anggota. Jika gagal, Gamin dan Guru Lee akan dikeluarkan dari sekolah. Gamin dan Sehyun pun mulai menyebarkan brosur di seluruh sekolah. Namun, beberapa hari berlalu, tidak ada satupun siswa yang tertarik. Hingga suatu hari, seorang siswa menantang Gamin karena ingin mengujinya. 잠깐만. Tanpa sengaja, Gamin berhasil mengalahkan siswa tersebut. Kabar tentang kekuatannya pun mulai menyebar, tetapi malah dibesar-besarkan. Ada yang mengatakan bahwa Gamin mengalahkan Hyunwoo dengan jurus api, ada yang bilang ia menghajar siswa lain di perpustakaan dengan jurus buku matematika. Akibatnya, para siswa justru semakin takut kepadanya. Gamin melihat seorang siswa yang ia anggap cocok untuk masuk ke kelompok belajarnya. Siswa itu adalah Gonyup, yaitu teman lama Sehyun. Dahulu, Gonyup adalah siswa pintar bahkan sempat bersekolah di Amerika. Namun, ia pun menolak tawaran Gamin. Hari-hari berlalu, kelompok belajar mereka masih belum mendapatkan anggota baru. Guru Lee pun mengajak Gamin dan Sehyun untuk refreshing agar tidak stres. Mereka belanja, jalan-jalan, dan menikmati makanan ringan. Di saat Guru Lee pulang, ia menemukan pintu rumahnya dalam keadaan tak terkunci. Ternyata, itu adalah ulah Hyunwoo dan teman-temannya yang datang atas perintah Pihanwoo. Mereka berencana akan mencelakai Guru Lee. Saat situasi semakin mencekam, Gonyup tiba-tiba muncul dan membawa Guru Lee kabur. Namun mereka akhirnya terkepung di parkiran mobil. Beruntung, Gamin datang tepat waktu dan melawan mereka semua. Setelah kejadian itu, Gamin dan Sehyun masih cemas karena belum ada siswa yang mau bergabung. Hingga akhirnya, pada detik-detik terakhir, telepon Gamin berdering. Seseorang menghubunginya dan mengatakan jika ia ingin bergabung dengan study group mereka. Dengan penuh harapan, Gamin dan Sehyun segera pergi untuk menemui orang tersebut. Dan ternyata, orang itu bukan seorang murid laki-laki, melainkan seorang siswi dari SMK Yong.